Selamat berjumpa lagi di channel ini. Hari ini saya akan berbagi mengenai korupsi di bawah topik mengenal korupsi. Nah, di dalam topik ini saya akan membahas 3 pertanyaan ya. Dan pertanyaan itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama, bagaimana catatan masa lalu atau masa lampau tentang korupsi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan korupsi itu? Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan korupsi dengan kekuasaan. Dalam, kesempatan kali ini kita tidak akan panjang-panjang, kita bahas yang pendek-pendek saja, dan saya akan mulai dengan, pertanyaan yang pertama. Bagaimana catatan masa lampau tentang korupsi? Ya, korupsi ini bukanlah salah satu fenomena yang baru ya, ini merupakan, sesuatu persoalan klasik yang telah ada dari zaman lampau. Hanya memang, eee generasi sekarang mungkin tidak memiliki catatan yang komprehensif tentang, sejarah atau kejadian korupsi pada masa lampau. Nah, saya akan mencoba menghadirkan beberapa catatan catatan dari masa lalu mengenai korupsi ini untuk menunjukkan kepada kita sekalian bahwa korupsi itu sudah ada sejak dulu ya. Misalnya yang pertama ya, ini adalah, cuneiform atau aksara paku yang ditemukan di Raqqa ya, di bagian sini ya, kelihatan di peta Syria ya. Dalam penggalian arkeologi di Raqqa, Syria, itu ditemukan sekitar 150 prasasti. Prasasti ini, itu berisi, hal-hal yang terkait dengan suatu apa ya, administrasi dari peradaban kerajaan Assyria. Ini di zaman 1300, eee, atau 1400 sebelum Masehi. Jadi tahun Masehi itu kan, kita kan sekarang ada di tahun 2021 Masehi. Jadi ini abad ke-13, 14 sebelum Masehi. Jadi ini sudah lama sekali. Dan dalam penggalian arkeologi itu ditemukan prasasti-prasasti ini dan eee, di antara berbagai prasasti itu ada salah satu arsip ya, arsip yang diketahui sebagai apa ya, catatan dari Departemen Dalam Negeri ya. Dalam Negeri, mungkin sekarang kita kenalnya dengan Departemen Dalam Negeri, tetapi di zaman dulu ya mungkin urusan internal dari kerajaan yang berisi nama-nama pegawai yang menerima suap, termasuk pejabat tinggi kerajaan ya. Dan ada juga salah satu nama yang disebutkan dalamnya itu, nama seorang putri dari kerajaan Assyria ini. Jadi, bukti-bukti arkeologi seperti ini, prasasti seperti ini menunjukkan bahwa dari masa lampau itu ada catatan tentang perbuatan korupsi. Jadi ini sudah tua sekali ya. Nah ini saya ambilnya dari, referensi Eugen Diman dan Torben Schult ya. Dia menulis dalam The Nature of Corruption and Interdisciplinary Perspective tahun 2016 ya. Nah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa, eee, korupsi itu sudah terjadi zaman dulu. Kita bergeser sedikit dari catatan 13 abad atau 14 abad sebelum Masehi, di dalam, catatan-catatan kitab suci Yahudi ya, eee, kitab Taurat ya, dan juga diakui juga oleh Kristen sebagai ya kitab perjanjian lama. Nah di situ kalau kita baca ya, nah ini mungkin tidak tidak asing lagi bagi teman-teman yang Yahudi atau Kristen karena, kitabnya sama ya untuk perjanjian lamanya. Tapi mungkin asing bagi, saudara-saudara yang memang bukan apa namanya, bukan beragama Kristen atau Yahudi. Nah ada catatan di dalam kitab suci ini bahwa, praktek-praktek penyuapan ya, salah satu yang pertama yang terkenal itu adalah penyuapan Delila, disuap oleh orang Filistin untuk mengetahui rahasia atau kekuatan daripada Simson ya. Mungkin ada yang mengenalnya dengan kata Samson, tapi, di situ tercatat ya, kalau tidak salah itu di kitab Hakim-Hakim 16 ayat 5 ya. Jadi orang-orang Filistin menyuap Delila dengan sejumlah uang untuk, Delila
mencari tahu, membujuk Simpson supaya memberitahukan rahasia dari kekuatannya. Dan akhirnya Delilah sanggup untuk menaklukkan hati Simpson dan pada akhirnya eh, kekuatan Simpson itu diketahui, rambutnya harus dipotong untuk bisa dia menjadi lemah gitu. Nah itu praktek yang lumayan terkenal untuk penyuapan ya. Kemudian ada juga kisah misalnya di dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 3 itu dituliskan bahwa ketika Nabi Samuel itu menjadi semakin tua dan dia mengangkat anaknya menjadi hakim eee, di antara orang-orang Israel ya. Anaknya Nabi Samuel ini doyan, menerima suap, memutar balikan hukum, bertindak tidak adil dan sebagainya ya. Ini ini yang kedua di dalam catatan kitab suci ya. Kemudian yang ketiga, ada juga kisah mengenai Haman ya. Haman ini berusaha untuk menyuap Raja Ahasiweros untuk memusnahkan bangsa Yahudi yang tinggal di pembuangan di Persia ya, atau di Iran sekarang. Dan, pada waktu itu ya memang peristiwa ini tidak terjadi sampai membunuh semua orang Yahudi, tapi pada waktu itu Haman berusaha menyuap Raja Ahasiweros ya, untuk bisa membunuh, orang Yahudi ya. Nah ini merupakan catatan-catatan dari, kitab-kitab ya. Dan dari prasasti yang ada di Raqqa, kerajaan Assyria tadi dengan catatan kitab, mungkin juga ya masih banyak lagi. Ada, kalau kita urai satu persatu ya, ada catatan dari Socrates, Plato, Aristoteles ya, dan terus, berjalan sepanjang sejarah ya. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa korupsi yang terjadi ya. Tapi minimal dari 2 ini, bisa memberi gambaran kepada kita bahwa ini dari dokumen-dokumen yang paling tua, bahwa perbuatan korupsi itu sudah terjadi sejak zaman lampau dan terus terjadi sampai sekarang ya. Oke, saya masuk ke yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan, korupsi ini ya? Nah, korupsi ini dimaknai di dalam berbagai macam apa ya, batasan atau pengertian, tapi saya akan coba memulai dari statusnya dulu dengan dan nama lain dari korupsi ya. Oke, korupsi ini dianggap sebagai salah satu kejahatan kerah putih ya, atau white collar crime ya, atau kejahatan orang berdasi. Jadi sebutan terhadap korupsi itu, umumnya dikenal sebagai itu ya, kejahatan kerah putih atau white collar crime ya. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena korupsi ini sedikit berbeda dengan kejahatan umum ya, atau yang konvensional ya, yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan ya, street crime, blue collar crime, blue jeans crime, dan segala macam ya. Yang biasa kita temukan lah, ada jambret, ada ya mungkin, penganiayaan, perampokan, segala macam. Itu kejahatan-kejahatan yang sudah umum ya, dan itu konvensional dan, pelakunya ada di jalanan. Ini berbeda dengan korupsi karena dia ini apa ya, kejahatan orang berdasi atau orang-orang yang dianggap terpandang ya. Nah, kenapa white collar crime? Ya, umumnya yang terlibat adalah orang-orang yang terpandang atau yang memiliki jabatan di dalam masyarakat, yang diangkat, dihormati, ya, memiliki kekuasaan ya. Jadi mereka umumnya disebut sebagai orang-orang yang berdasi lah, punya jabatan gitu ya. Nah, saat ini memang korupsi ini sudah meluas dan terjadi secara sistematis dan ini, kita anggap sebagai suatu penyakit sosial ya. Bahkan Mahatma Gandhi itu pernah menulis tentang 7 dosa sosial dan salah satunya di dalamnya yang terkait dengan kerja, tetapi kerja sedikit atau, apa itu, tidak bekerja tetapi dapat imbalan, itu bagian dari dosa sosial ya. Ini, eee, sangat luar biasa ini ya, luar biasa merusaknya ya, korupsi ini. Oke, dari sini kita akan lanjut ke apa ya, pengertian soal etimologi dan terminologinya ya. Oke, yang pertama dulu, korupsi atau di Indonesia juga sering disebut sebagai rasuah, kalau di Malaysia juga ada, komisi anti rasuah ya. Itu berasal dari bahasa Latin yang, disebut corruptio ya, atau corruptus. Ini kita kutip dari, kamus istilah hukum ini ya.
pengarangnya Fokema Andreae ya, 1983. Ya. Kemudian kata corruptio atau corruptus ini itu diduga berasal dari kata kerja yang lebih tua ya. Nah, kata kerja ini adalah corrumpere. Corrumpere ini maknanya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, dan sebagainya. Ya. Jadi dari korupsi yang kita sebut sekarang dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, sebenarnya dia berasal dari yang lebih tua corrumpere, ya, dengan makna seperti tadi yang sudah disebutkan. Nah, pelan-pelan kata ini dari bahasa Latin tadi di Inggris kemudian disebut sebagai corruption, corrupt. Di Prancis juga begitu, corruption. Kemudian di Belanda, corruptie. Dan Indonesia kita menyebutnya dengan korupsi. Jadi itu sejarahnya, dari etimologi asal kata, kemudian terminologi yang dipakai di negara-negara. Bisa jadi juga di negara-negara lain ada yang menyebutkan yang lain. Mungkin ya ada perbedaan sedikit di dalam akhiran mungkin atau pada imbuhan ya. Kita tidak tahu lagi, tapi itulah istilah-istilah yang sering dipakai sekarang. Nah, korupsi ini apa sebenarnya? Nah, kalau kita merujuk kepada Black Law Dictionary ya, yang ditulis oleh Henry Campbell, sekarang sudah edisi ke-11, itu editornya adalah Brian Garner ya. Korupsi itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, atau secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Jadi di sini ada suatu perbuatan dengan maksud tertentu, ya, memberi suatu keuntungan tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain. Ya. Bisa juga secara salah menggunakan jabatan atau karakter untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Jadi ini kata-kata kunci yang ada di dalam definisi korupsi di Black Law Dictionary. Black Law Dictionary ini adalah salah satu kamus istilah hukum yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Ya. Bagi yang ingin studi mengenai hukum di Amerika Serikat itu ya pasti lebih banyak bersentuhan dengan Black Law Dictionary. Ya. Nah, dari definisi tadi, asal kata, kemudian terminologi yang dipakai, kita lanjut kepada yang ada atau yang familiar di Indonesia. Ketika kita menyebutkan mengenai kata korup, itu yang muncul dalam bayangan orang itu adalah buruk, palsu, suap, dan sebagainya. Atau bisa juga ketika kata korup muncul, buruk, rusak, menerima uang sogok, menyelewengkan uang, barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Pokoknya sesuatu yang jelek lah kalau ketika muncul kata korup itu. Atau misalnya begini, ada juga ketika orang ngomong korupsi, maka pikiran kita langsung terhubung dengan penyuapan, pemalsuan, ya. Atau penggelapan uang negara, ya, tempat seseorang bekerja, atau penyalahgunaan kekuasaan, ya, atau kepercayaan. Kita memberi suatu kepercayaan, tapi kepercayaan ini disalahgunakan, dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadi kata korup dan korupsi ini memang selalu konotasinya jelek. Ya. Selain denotasi seperti tadi yang kita sudah bahas di awal tadi, konotasinya memang juga jelek. Dan Indonesia pasca Orde Baru dan kita masuk ke Orde Reformasi, perhatiannya itu terhadap pemberantasan korupsi semakin tinggi, ya, kesadarannya. Korupsi mulai dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai extraordinary crime. Ya.
Meskipun mengenai istilah ini ada banyak perdebatan ya. Ada beberapa ahli yang setuju untuk menyatakan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Tapi ada beberapa ahli yang tidak setuju eh, eh, korupsi itu disebut sebagai extraordinary crime. Makanya saya buatkan di sini tanda tanya ya. Bagi ahli-ahli yang setuju bahwa ini adalah extraordinary crime, ya mungkin karena melihat di bangsa kita itu sudah begitu luar biasanya atau begitu masifnya perbuatan korupsi ya, yang bisa merusak seluruh sendi-sendi dari ekonomi bangsa dan sebagainya. Tapi bagi yang mungkin tidak menganggap sebagai extraordinary crime, ya mungkin merujuk kepada definisi-definisi atau hukum-hukum yang uh, ada di dunia internasional ataupun yang ada di dalam teori-teori hukum itu sendiri. Nah, terlepas dari dia itu extraordinary crime atau tidak, yang pasti bahwa korupsi ini uh, begitu masifnya di negara kita dan saya sendiri merasa bahwa uh, korupsi ini adalah extraordinary ya. Jadi ini kejahatan luar biasa. Kenapa saya tetap memilih untuk menyatakan bahwa korupsi ini kejahatan luar biasa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, alasannya ini bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa batasan kemampuan ekonomi, suku, agama, usia, dan jenis kelamin. Jadi uh, yang memiliki kekuasaan ya, uh, punya keuangan ya, bisa saja dari ujung timur sampai ujung barat, dari suku yang selatan sampai suku utara, semua ini berpotensi untuk melakukan. Ya. Mau yang agama A, B, C, dan D, semuanya berpotensi melakukan. Dan dalam usia seperti apapun, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ini berpotensi untuk melakukan korupsi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana dia terjadi. Tetapi secara peluang, semua ini berpotensi. Dilakukan oleh siapa saja. Memang umumnya itu dilakukan oleh orang-orang yang ada di kekuasaan. Tapi nanti kita akan bahas di slide berikut. Ya. Yang kedua, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime? Karena targetnya itu atau bersifat random. Jadi itu bisa kena siapa saja di seluruh layanan publik yang ada dimanapun di negeri ini. Mulai dari urus KTP, dari lalu lintas, ikut tender proyek, urus surat perizinan, dan segala macam. Random targetnya. Dan semua manusia pasti satu saat akan berhubungan dengan pemerintah. Entah berhubungan dengan permohonan izin atau permohonan keterangan dan segala macam. Jadi itu bisa kena kepada siapa saja. Korbannya bisa siapa saja. Dan itu terjadi ya secara acak gitu ya. Yang berikut, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime? Kerugiannya besar dan meluas. Ada efek yang disebut sebagai snowball atau domino effect. Jadi kalau misalnya ya suatu izin itu dikorupsi, maka orang yang mendapatkan izin akan cenderung korupsi juga di bawah. Misalnya dia mendapat izin tambang, berarti dia akan melakukan tambang sedemikian rupa supaya menutup segala kekurangan atau kerugian dia untuk membayar ketika ingin memperoleh izin. Lalu yang terkena dampak masyarakat, kerusakan lingkungan, dan segala macam. Jadi ini semacam efek bola salju. Satu menekan dari atas, yang di bawah akan terus ditekan. Terus, dan terus menekan yang di bawah. Akibatnya apa? Kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin itu akan semakin lebar. Ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang lain lagi, kalau di sektor pemerintah itu korup, terima suap, dan segala macam. Itu mengurangi tingkat investasi. Banyak orang tidak mau datang investasi di kita. Seharusnya dia datang investasi di kita dengan jumlah misalnya $1 juta. Tetapi karena harus bayar ini dan itu, akhirnya orang memilih, pemalas untuk investasi di negara yang korup seperti ini. Bayarannya tidak jelas.
Kita menjadi seperti ATM berjalan. Sewaktu-waktu dibutuhkan ditagih, ketika tidak bisa lagi ditinggalkan, dan segala macam. Apa efeknya lagi? Menurunkan perkembangan ekonomi kalau orang tidak datang investasi. Yang di dalam negeri sendiri tidak punya kemampuan, akhirnya putaran uang ya dalam proses produksi dan konsumsi barang dan jasa itu ya begitu-begitu saja. Tidak akan ada perkembangan yang signifikan. Mungkin kita juga akan tergantung kepada impor ya dan sebagainya. Kemudian ini akan menghapus nilai demokrasi karena ya, makin banyak orang tidak percaya kepada pemerintah dan bisa jadi akan berujung seperti negara-negara lain, banyak pemerintahnya yang dikudeta. Kita lihat kasus seperti di Mesir, ya, di Thailand, itu banyak pemimpinnya itu dikudeta oleh beberapa pihak tertentu karena dianggap korup. Ada juga beberapa negara di Amerika Latin, misalnya. Kemudian merendahkan keterwakilan. Ya, ini kaitannya dengan pemilu, dengan demokrasi. Kalau suara itu bisa dibeli 100.000, 200.000, ya pada akhirnya yang hadir ke sana adalah orang-orang yang mampu membayar, bukan karena orang itu mampu mewakili suara rakyat. Nah, ini kerjanya besar dan luas, snowball domino effect-nya. Yang berikut alasannya karena dia terorganisir atau dilakukan oleh organisasi tertentu antara atasan dengan bawahan. Bawahannya korup, atasannya tahu, akhirnya mereka kong kali kong. Hubungan bisnis, jual beli, ya, antara orang tua dan anak di dalam satu institusi yang menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya. Dan ini melibatkan suatu organisasi yang besar. Ya. Kan biasa di organisasi kan ada hubungan orang per orang. Kalau satu korupsi kan satu pasti tahu. Kalau bosnya korupsi minimal bendaharanya tahu. Dia tipu kwitansi misalnya. Tapi bendaharanya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ada di dalam kekuasaan. Ya akhirnya sudah sama-sama tahu. Terorganisirlah dia hubungan. Jadi ada hubungan yang di bawahnya berharap untuk tidak dimarahi atau tidak dipecat dan segala macam. Yang di atasnya juga berharap ya yang bawahan ini tutup mulut dan sebagainya. Jadi ini terorganisir, dilakukan oleh organisasi. Ya. Dan ini bisa lintas negara. Karena transfer uang kan, uang dari sini dikirim ke sana, beli barang yang di bawah standar dan segala macam. Jadi ini luar biasa ya. Jadi kita bisa lihat itu ya, bagaimana dulu ada koruptor-koruptor di negeri ini ketika dijadikan tersangka lari ke luar negeri, menyimpan hartanya di sana. Ya. Dan banyak lagi kasus-kasus seperti Panama Papers itu ya. Pokoknya banyak sekali. Ini lintas negara. Ini sama juga dengan kejahatan luar biasa yang lain. Karena bukan hanya korupsi yang disebut sebagai kejahatan luar biasa. Ada juga narkotika. Ya. Ada juga pelanggaran berat hak HAM, ya, hak asasi manusia. Ada terorisme, ya, terorisme, dan ada money laundering atau pencucian uang. Ya kira-kira 4 alasan inilah. Nah, sehingga dia disebut sebagai extraordinary crime. Ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana hubungan korupsi dengan kekuasaan? Nah, hubungan ini luar biasa, sangat erat sekali ya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin berbagi dulu mengenai Ong Hok Ham. Dia ini adalah seorang sejarawan dan juga salah seorang cendekiawan Indonesia. Ya. Dia itu dulu dosen di Universitas Indonesia dan pensiun sekitar tahun 80-an. Ya. Inilah sosok yang suka menulis dan dia menulis tentang sejarah. Ya, nah yang menarik dari Profesor Ong Hok Ham, dia mengatakan bahwa tindak pidana korupsi itu mulai ada dalam tanda kutip itu mulai tenar lah begitu, mulai populer atau mulai menjadi perhatian
atau concern dari orang-orang ketika kita semua manusia ini mengenal yang namanya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Pemisahan seperti ini hanya dikenal di dalam ya konteks suatu organisasi, suatu kelompok masyarakat, ya, atau suatu negara, satu institusi kerajaan misalnya. Dulu kan John Locke itu membuat apa ya, membagi 3 jenis kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, kemudian ada yudikatif. Kekuasaan itu perlu dibagi-bagi, dipisahkan. Jadi ini semuanya mengurusi rakyat supaya ada check and balances. Profesor Ong Hok Ham bilang korupsi mulai menjadi perhatian atau mulai populer atau menjadi concern dari banyak orang ketika ada pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Nah, celakanya memang di zaman-zaman dulu pemisahan seperti itu tidak jelas ya di dalam konsep kekuasaan tradisional. Kekuasaan raja-raja yang zaman-zaman dulu feodal itu, apa yang dimiliki warga adalah yang dimiliki raja. Jadi ini memang susah ya. Zaman-zaman dulu mungkin tidak dianggap korupsi karena raja yang berkuasa sekaligus pemilik dari seluruh rakyatnya. Umumnya ya, memang tidak semua raja seperti itu, tapi umumnya dalam konsep kekuasaan tradisional tidak ada pemisahan antara uang raja dengan uang pengelolaan kerajaan atau uang sultan dengan uang pengelolaan kesultanan dan sebagainya. Dan ini apa ya? Suatu kegelisahan besar dari masa lalu. Maka kekuasaan itu di negara-negara sekarang itu harus dibagi, harus ada pemisahan. Ya. Kalau tidak, itu kita tidak tahu lagi siapa yang mengawasi dan siapa yang akan diawasi. Oke, yang berikut untuk menjelaskan bagaimana hubungan korupsi dengan kekuasaan. Ada seorang yang sangat terkenal namanya John Emerich Edward Delbert Acton, ya, atau disebut sebagai Lord Acton. Ya. Dia lahir di tahun 1834 dan meninggal di tahun 1902. Dia ini adalah seorang ilmuwan juga, seorang anggota parlemen juga, dan ya tokoh mungkin orang kesarjanaan yang juga belajar tentang agama, doktrin dan segala macamnya. Nah, dia menulis suatu surat kepada salah satu uskup ya, Archbishop namanya, Archbishop nama jabatannya ya. Nama dari uskup ini adalah Mandel Creighton ya. Nah, surat menyurat mereka ini berbicara atau berdiskusi mengenai keadilan, mengenai ajaran gereja, mengenai banyak hal lah, peta politik dan segala macam ya. Nah, di dalam surat-suratnya itu ada salah satu poin yang dia kritik ya, terutama tentang doktrin dari gereja waktu itu adalah infalibilitas dari kepausan, jadi paus yang tidak salah dan segala macam ya. Nah, Lord Acton ini mengkritik hal itu ya. Jadi kekuasaan itu tidak boleh terpusat dan dia mengeluarkan suatu pernyataan yang sangat terkenal ya, tentang hubungan korupsi dan kekuasaan. Pernyataannya bilang begini ya. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung melakukan korupsi yang secara absolut pula. Istilah ini sangat terkenal ya, sangat familiar dan ini dipakai oleh pegiat-pegiat aktivis anti korupsi di dalam melakukan advokasi ya terhadap berbagai pemimpin yang dicurigai melakukan korupsi untuk membuat warganya kesusahan gitu ya. Termasuk di Indonesia. Indonesia ini kan banyak LSM, banyak aktivis anti korupsi yang memperjuangkan supaya ada keadilan, supaya tidak terjadi lagi korupsi oleh para
penyelenggara negara. Nah, jadi ini uh, hubungan antara korupsi dan kekuasaan. Korupsi itu selalu berdekatan atau selalu beriringan dengan kekuasaan. Nah, bagaimana sih korupsi itu terjadi? Nah, ini ada kaitan dengan kekuasaan juga. Ini untuk menjelaskan tadi, ya, sesuatu yang buruk, yang palsu, yang segala macam tadi. Ya. Terjadinya korupsi, ini ada salah satu profesor, ya, profesor namanya Robert Klitgard, dan dia sangat terkenal dengan formulanya, Klitgard formula, ya. Formulanya itu atau rumusnya dia tentang terjadinya korupsi. Dia menulis rumusnya C sama dengan M plus D minus A. C itu mewakili korupsi, M itu mewakili monopoly power, D itu discretion by official atau diskresi dari para pejabat, A itu mewakili akuntabilitas, accountability. Ya. Nah, jadi menurut Klitgard, korupsi itu terjadi ketika ada monopoli atas kekuasaan, ditambah diskresi atau hak melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan oleh pejabat dalam kondisi kurangnya akuntabilitas. Ya. Jadi bagi Klitgard, kalau tiga hal ini, M dan D, monopoli dan discretion, by officialnya itu tinggi, dan akuntabilitasnya kurang, sudah pasti terjadi korupsi. Ya. Nah, untuk mengatasinya, ya kalau ikut rumus ini gampang. Monopoli power itu dikurangi. Discretion by official atau hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan itu dikurangi. Dan yang dinaikkan adalah akuntabilitasnya. Nah itu kalau kita lihat dari rumus ini ya, supaya korupsi itu tidak terjadi. Nah, rumus ini sangat terkenal dan juga dipakai oleh para advokat-advokat anti korupsi ya, dan juga ilmuwan-ilmuwan untuk menjelaskan atau mencari strategi terbaik memberantas korupsi. Nah, semoga Klitgard formula ini juga menjadi suatu pengetahuan atau konsep di dalam pikiran kita, supaya suatu saat kalau kita menemukan ada sebuah sistem yang monopoli power dan tingginya diskresi minus accountability, maka kita perlu mencurigai institusi tadi. Oke. Yang berikutnya, nah di Indonesia seperti apa korupsi ini? Kita setelah zaman Orde Baru, Soeharto jatuh masuk Orde Reformasi, perhatian untuk memberantas korupsinya semakin tinggi, disusunlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Dan dengan pertimbangan tertentu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang 31 ini, perubahan pada beberapa pasal dan ayat, itu kemudian dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di undang-undang ini ada 2 pasal yang menyebutkan tentang korupsi ini ya. Yang pertama itu ada di pasal 2. Pasal 2 ini bicara setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi orang sudah pasti manusia, penyelenggara negara. Sengaja melawan hukum. Ini pasti ada unsur niat jahatnya. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Akibat suatu perbuatan tadi memperkaya orang lain. Dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi hati-hati nih penyelenggara negara. Ini pasal 2 di Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kemudian yang kedua itu ada di pasal 3. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, orang-orang yang suka mencari untung di penyelenggaraan pemerintahan. Lihat pasal ini, pasal 3. Setiap orang yang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Dan ini bukan hanya soal kewenangan. Ada kesempatan, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada di fasilitas pemerintah. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi yang suka simpan-simpan apa itu ya, menyalahgunakan kendaraan dinas, ya, jabatan, kesempatan, ya, gara-gara punya jabatan kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau menguntungkan korporasi atau perusahaan lain. Ingat, ini kalau lihat pasal ini, ya patut diduga melakukan korupsi. Ya kita sebut patut diduga ya, karena soal nanti dia terbukti bersalah itu kan urusan pengadilan. Tapi kalau urusan warga biasa kan boleh untuk menyatakan patut diduga orang-orang yang melakukan penyalahgunaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Oke, jadi kita sudah membahas 3 pertanyaan penting ya. Yang pertama tadi adalah pertanyaan apakah ada catatan masa lampau tentang korupsi, dan korupsi merupakan perbuatan yang sudah dari sono ya, atau sudah dari dulunya begitu ya, dan terus ada sampai sekarang. Saya sudah memberikan catatan dari abad ke-13 sampai 14 Masehi sebagai salah satu yang mungkin paling tua rujukannya, dan juga dari kitab sucinya orang Yahudi, sekaligus kitab sucinya juga teman-teman yang Kristen. Dari Perjanjian Lama ada 3 kasus yang saya angkat. Nah, mungkin masih ada lagi kasus-kasus yang lain, tapi itu kan ada di dalam catatan sejarah dan kita bisa cari dan temukan dalam berbagai referensi yang ada di sekitar kita atau mungkin ada di internet. Tapi catatan-catatan masa lalu tadi itu memberi gambaran kepada kita bahwa korupsi ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah pernah terjadi dan terus terjadi sampai sekarang. Yang kedua tentang apa yang dimaksud korupsi. Korupsi itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang ya bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, seperti definisi dari Black Law Dictionary tadi dengan beberapa partnya. Intinya dia menyalahgunakan ya, dengan berbagai cara secara sengaja melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain ya. Karena adanya jabatan atau kedudukan atau kekuasaan tadi. Kita sudah bahas yang pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga tadi terkait dengan bagaimana hubungan korupsi dengan kekuasaan. Ternyata korupsi itu berhubungan erat dengan kekuasaan. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti dia melakukan korupsi. Dan bagaimana korupsi terjadi? Ingat, Klitgaard formula. Formula yang diberikan oleh Robert Klitgaard, Profesor Robert Klitgaard. Korupsi terjadi karena adanya monopoli power plus diskresi by official atau diskresi dari pejabat untuk mengubah kebijakan dan kurangnya akuntabilitas. Oke, kiranya materi hari ini mungkin bisa menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian ya yang menonton video ini ya. Kalau ada kritik, saran dan sebagainya silakan tulis di kolom komentar. Ada pertanyaan silakan tulis di sana. Ya, kalau tidak ada ya berikan jempolnya begitu ya. Terima kasih banyak. Nanti kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya yang akan membahas tentang korupsi ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.